Shalom, sidang jemaat Tuhan. Kembali lagi di GBAP Bunga Bakung Robinson Online Service. Sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita siapkan posisi ternyaman kita, catatan kita, dan hati kita. Ini dia GBAP Bunga Bakung Robinson Online Service. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan memuji, meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah
Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa kiranya firman Tuhan ini menjadi tuntunan atas kehidupan kita setiap hari, sehingga kita tahu hari-hari ini kita butuh firman Tuhan menuntun langkah kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Engkau, kami perlu firman-Mu, tuntunlah kami dalam firman-Mu, dalam terang jalan-Mu, sehingga kami tahu Tuhan, hari-hari ini apa yang harus kami lakukan ke depannya, dan bagaimana kami harus bertindak, dan bagaimana kami harus hidup dengan situasi yang saat ini sedang kami alami. Sekali lagi Bapa, kiranya firman-Mu datang, memberikan kami kekuatan, motivasi, dan pengajaran kepada kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Saya berharap kita semua sukacita, senantiasa di dalam Tuhan. Kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan kita bersyukur kalau sampai hari ini hampir 6 bulan lebih kita mengalami masa pandemi ini, bahkan dikatakan mengalami situasi krisis, tetapi kita bersyukur, saya tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita, Tuhan pegang kendali atas bangsa kita, Tuhan pegang kendali atas semua bangsa-bangsa. Dan biarlah kita menyerahkan segala sesuatu hidup kita kepada Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan berdaulat dan Dia akan melakukan apa yang Dia akan lakukan untuk kita semua. Nah, hari ini saya diberi tema diberkati untuk memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama dari satu tokoh yang ada di Alkitab di Perjanjian Lama, di mana tokoh ini juga mengalami bencana kelaparan semasa dia hidup. Dan hari ini kita akan melihat ketika anak Tuhan ini mengalami bencana kelaparan ini, tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, dia tetap diberkati Tuhan di masa krisis atau masa kelaparan itu. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat yang pertama. Kejadian 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian pasal 26 ayat pertama ini dikatakan bahwa timbullah kelaparan di negeri itu. Di negeri di mana Ishak tinggal, yakni di Gerar. Dan dikatakan ini kelaparan bukan kelaparan yang pertama pada zaman Abraham. Berarti ada kelaparan yang sudah terjadi berkali-kali, yang dimana pada zaman Abraham mereka juga mengalami, terlebih lagi orang-orang percaya saat itu, mengalami masa-masa yang namanya kesulitan, kelaparan, kekeringan. Dan di dalam ayat yang kita tadi baca ini, Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah, Ishak datang kepada raja Filistin ini, kepada Abimelek, untuk meminta pertolongan. Kemungkinan dia ingin mengungsi ke daerah Mesir. Karena kalau kita tahu, Mesir adalah disebut juga sebagai bank dunia. Pada waktu terjadi kelaparan pada zaman Abraham, pada zaman Yusuf juga, pada zaman Yakub, maka mereka juga pergi ke Mesir. Dan mungkin ini juga yang ada di dalam pemikiran Ishak saat itu, ketika situasi terjadi di mana satu bangsa dia tinggal mengalami kelaparan, dia mungkin punya harapan untuk sementara bisa mengungsi di Mesir, sehingga dia bisa tetap eksis, dia bisa tetap hidup, dia tetap bisa istilahnya dia tetap tidak mengalami masa-masa kelaparan yang terjadi di negerinya saat itu. Nah saudara, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan, kita tahu Ishak ini anak Tuhan, ya, tetapi di sini dia juga mengalami bencana kelaparan yang terjadi di zamannya. Jadi saudara, jangan kita berpikir kita sebagai anak Tuhan, kok kita juga harus mengalami ini. Mana janji Tuhan, mana penyertaannya. Di sini kita bisa melihat bahwa Ishak pun sebagai anak Tuhan, dia juga turut ada di dalam masa kelaparan yang terjadi di Gerar. Sekali lagi kita tidak harus kecewa kalau mungkin kita saat ini juga mengalami masa-masa sulit atau sukar yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kita harus tetap percaya kepada firman-Nya bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita
atau meninggalkan kita, saudaraku. Dan Ishak, dia berharap bahwa ketika dia mengungsi ke Mesir, maka dia ada di zona nyaman, setidaknya dia tidak turut mengalami kelaparan yang sedang terjadi di negerinya. Tetapi hari ini kita akan melihat apa yang terjadi ketika Ishak niat pergi ke Gerar. Di dalam ayat yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ternyata pada waktu Ishak berniat mengungsi ke kota Mesir, maka datanglah firman Tuhan kepada Ishak, satu intervensi di mana Tuhan berfirman supaya Ishak jangan pergi dari Gerar. Ishak jangan pergi ke Mesir, tetapi diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah, saudaraku, ketika Tuhan berfirman, maka bagaimana respon daripada Ishak menanggapi firman Tuhan ini? Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, hari ini saya percaya Tuhan ingin memberkati kita. Saudara ingin memberkati saudara dan saya untuk kita tetap jadi berkat. Terlebih pada masa-masa krisis ini, Tuhan sungguh-sungguh ingin memberkati kita. Bahkan Tuhan sungguh-sungguh ingin kita menjadi berkat. Dan hari ini kita sama-sama akan belajar dari kisah Ishak ini, keberhasilan Ishak di masa krisis. Dimulai di dalam ayat yang kedua, ketika Tuhan berfirman untuk Ishak tidak pergi meninggalkan Gerar dan tetap di kota yang dikatakan kepada Tuhan, maka respon Ishak adalah dia tetap memilih untuk tinggal di Gerar. Hal yang pertama, kita belajar dari keberhasilan Ishak di masa krisis adalah Ishak diberkati Tuhan karena ketaatan melakukan perintah Tuhan. Saudaraku, ketaatan kita mendengarkan perintah Tuhan, itulah cara Allah, pintu yang utama untuk dia memberkati kita. Ketika Ishak memilih untuk taat kepada perintah Tuhan, dia tidak pergi dari Gerar ke Mesir, disitulah awal di mana pintu berkat Tuhan mulai terbuka kepada Ishak. Ketaatan sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu selama kita ada di rumah, kita banyak mungkin merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan banyak berbicara kepada kita. Ada banyak hal mungkin kita sedang diajar untuk mentaati perintahnya. Dan saya percaya ketika kita belajar mentaati perintah Tuhan, maka disitulah ketaatan akan membawa kita kepada berkat Tuhan yang selanjutnya. Jadi sangat penting sekali untuk kita belajar. Kalau kita mau mengalami keberhasilan di masa krisis ini, kita mesti belajar untuk taat kepada firman-Nya, untuk melakukan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Hal yang kedua, bagaimana Ishak dapat berhasil di masa krisis adalah dikatakan bahwa Tuhan menyertai Ishak dan memberkati Ishak. Hal yang kedua adalah Ishak diberkati karena penyertaan Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan berkata, sekalipun engkau Ishak hidup sebagai orang yang asing, tetapi Tuhan menyertai dan memberkatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang di dalam Tuhan yang dikasihi, jangan kita juga merasa takut ketika di masa pandemi ini. Mungkin kita sedang saat ini berada di perantauan, mungkin kita sedang sekolah, sedang kuliah, sedang bekerja di negara lain. Tetapi kita harus percaya Tuhan menyertai engkau dimanapun engkau berada saat ini. Amin. Jadi yang menentukan hidup kita diberkati bukan soal tempat, kota di mana kita tinggal. Baik itu bukan yang menentukan hidup kita diberkati bukan soal tempat, kota di mana kita tinggal. Itu baik, tapi sekalipun ada bencana, maka akan ada berkat Tuhan tetap akan datang dalam hidup kita. Jadi
Bukan masalah kondisinya atau tempatnya atau situasinya yang membuat kita diberkati Tuhan. Tetapi karena ada penyertaan Tuhanlah, maka itulah yang akan memberkati hidup kita. Saya baru-baru ini mendengar kisah dari seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, di mana hamba Tuhan ini dia bulan Maret tahun 2020 ini dia bersama keluarga ke Australia, ke Perth, tetapi dia tiba-tiba tidak bisa kembali ke Indonesia. Dia sudah membeli tiket sebenarnya pulang pergi, tetapi ada suara dalam hatinya yang berkata tiketnya itu segera di-refund saja, dan dia akhirnya mentaati suara yang berbicara dalam hatinya, dan ternyata akhirnya Australia lockdown dan kemudian dia tidak bisa kembali ke Indonesia sampai hari ini. Bahkan yang ajaibnya ini, dia juga tidak bisa menggunakan uangnya transaksi karena di lockdown juga, ya. Dia pakai internet juga banking gitu, jadi tidak bisa menggunakan uangnya. Dan dia ada di Australia. Tetapi yang luar biasa, dia menceritakan bahwa bagaimana justru di Australia itulah Tuhan membuka pintu kesempatan. Dia akhirnya bisa kuliah. Dia sudah menikah, punya anak, ya. Dan dia kuliah di sana untuk mengambil gelar pendidikan supaya dia bisa membuka sekolah-sekolah nantinya. Dan yang luar biasa, Tuhan juga menyediakan berkat di sana dengan yang tak terduga. Bahkan Tuhan juga memelihara dia. Mungkin dia terjepit di situasi kondisi, dia pengen pulang tidak bisa, tidak punya uang lagi. Tetapi lihatlah bagaimana ketika dia taat, ketika dia juga disertai Tuhan, maka dia tidak berjalan sendiri. Justru situasi yang nampaknya terburuk sepertinya, kondisi yang sepertinya, kenapa ya saya ngalami seperti ini Tuhan? Kok saya terdampar di Australia? Kok uang saya di lockdown? Ini kenapa ya Tuhan? Kok Tuhan gak sertai saya? Berbeda saudara cara pandang kita. Ketika kita menghadapi krisis, kita harus melihat bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Sekalipun situasinya tidak enak, sekalipun kondisinya tidak mendukung. Jangan kita berkata Tuhan tidak menyertai kita. Kenapa ya Tuhan mengizinkan saya ngalami ini? Kenapa ya Tuhan mengizinkan saya situasi seperti ini harus terjadi pada saya? Tetapi saudara lihat, apa yang Allah rencanakan jauh lebih indah daripada apa yang saudara pikirkan. Apa yang Tuhan rencanakan jauh lebih besar dari apa yang bisa saudara pikirkan saudaraku. Dari apa yang saudara bisa lihat. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, bagaimana Ishak bisa diberkati Tuhan di masa krisis. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Wow, ayat ini luar biasa sekali saudara ya. Dikatakan menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu ia mendapat hasil 100 kali lipat. Saudara, seringkali ayat ini menjadi ayat kesukaan atau favorit. Wah, luar biasa. Kalau saya menabur, saya akan menuai 100 kali lipat. Tetapi saudara, saya melihat hari-hari ini ada banyak orang yang sudah menabur, tetapi dia tidak menuai apapun. Dia tidak mendapatkan hasil apapun. Dan akhirnya dia menjadi kecewa kepada Tuhan. Tetapi hari ini mengenai firman Tuhan yang kita akan kupas di dalam Kejadian 26 ayat 12. Dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Saudara, ada beberapa hal kebenaran yang mungkin saya akan bagikan dan sharing dari ayat ini. Kalau saudara mau mengalami bagaimana taburan saudara mengalami diberkati Tuhan melalui taburan saudara. Mungkin ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari situasi ini. Yang pertama, saudara, Ishak itu anak Abraham, betul kan? Abraham tuh bapaknya pekerjaannya adalah gembala, saudara. Dan latar belakang Ishak, dia tidak ada latar belakang sebagai petani, karena orang tuanya gembala. Nah saudara, ketika terjadi masa kekeringan yang sangat panjang, Ishak melakukan pekerjaan yang bukan profesinya sebagai gembala, tapi sebagai petani saat itu. Yaitu saudara, Ishak menabur di tanah yang kering di masa kekeringan,
Dan saudara pikirkan, apakah ini ada hasilnya saudara? Apakah ini akan menghasilkan sesuatu? Karena tanah itu kering dan sudah terjadi kekeringan yang sangat lama. Apakah mungkin itu akan menghasilkan sesuatu? Nah saudara, sepertinya nampaknya apa yang dilakukan Ishak itu bodoh atau sia-sia. Menabur di tanah kering di masa kekeringan. Bagaimana bisa menghasilkan sesuatu? Tetapi saudaraku, tindakan Ishak ini adalah sebuah tindakan iman saudaraku. Iman inilah yang diwariskan dari bapaknya Abraham. Saudara pernah mendengar satu kisah yang dialami Abraham dan Ishak ketika Tuhan meminta Ishak sebagai korban yang dipersembahkan, maka Abraham membawa Ishak. Dan ketika Abraham membawa Ishak di gunungnya Tuhan, maka Tuhan tahu bagaimana kesungguhan hati Abraham kepada Tuhan, bahwa dia mencintai Tuhan lebih dari apapun. Dan Tuhan menyediakan korban untuk disembahkan kepada dia. Dan Ishak tidak dipersembahkan. Disinilah Ishak belajar bagaimana melihat iman dari bapaknya Abraham, saudaraku. Apa itu iman? Simple. Iman adalah belajar mempercayai Tuhan dalam segala situasi, bahwa Tuhan itu sumber dari segala sumber. Artinya apa? Kita percaya Bapak Ibu Saudara, Ishak tahu bahwa tanah ini kering, ini masa kekeringan. Dan kalau dia menabur, itu sesuatu yang impossible, sesuatu yang sia-sia. Tetapi Ishak melakukan ini dalam iman. Saya percaya hal yang pertama yang kita dapat belajar, bahwa Ishak diberkati Tuhan karena iman. Sehingga di mana Ishak menabur benih di tanah yang kering sekalipun, bahkan di musim kekeringan, maka itu bisa menghasilkan sesuatu. Saudara, sekalipun mungkin Ishak menabur di tanah yang keras, tetapi Ishak tetap percaya bahwa Tuhanlah yang dapat memberikan pertumbuhan atau hasil. Saya percaya hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang juga tidak menyerah dan tidak putus asa di masa pandemi ini dan krisis ini. Saya melihat tadi orang yang tidak biasa usaha online, tiba-tiba membuka usaha online. Dan kemudian tiba-tiba orang yang tidak kreatif jadi kreatif. Tiba-tiba Tuhan memberkati dia. Saudara, saya percaya bahwa tindakan dia ketika dia melakukan sesuatu dengan iman, bahwa percaya bahwa Tuhan sumber berkat, maka dia bisa melihat hasilnya. Apa yang dia lakukan itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, saudara, bukanlah suatu kondisi yang mudah loh untuk menabur di masa itu, karena pada waktu itu terjadi masa kekeringan yang sangat panjang, tanah menjadi keras, dan dikatakan tidak ada hujan sama sekali. Berkali-kali dikatakan Ishak menabur. Saudara, tidak disebutkan berapa lama waktunya Ishak menabur. Tapi seringkali kita berpikir di tahun itu juga kita akan menuai. Saat kita menabur, di situ juga kita menuai. Tapi di sini dikatakan berkali-kali Ishak menabur. Tidak diberitahu berapa lama Ishak menabur dalam masa kekeringan itu. Tetapi ada satu waktu dikatakan firman Tuhan, dalam tahun itu Ishak menuai. Nah saudaraku, hal yang kita belajar dari Ishak di dalam prinsip menabur ini, bukan saja dia bertindak dengan iman, tapi dia juga bekerja keras. Inilah yang membuat dia diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Ya, kita banyak mendengar sekali beberapa perusahaan-perusahaan ada yang ditutup, saudara ya. Bahkan mereka mengalami juga bangkrut. Bahkan waktu terjadi di negara-negara lain, mereka perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang bermerek, mereka berubah sekarang memproduksi sanitizer, masker, saudara, ya, dan mempromosi tentang alat-alat kesehatan saat ini. Bahkan kalau saudara lihat tuh masker ya, itu merek bagus ya, itu kan terkenal karena kampernya. Sekarang sudah ada masker merek bagus. Bahkan kalau saya lihat tuh harganya mahal juga saudaraku ya. Jadi di tengah-tengah situasi ini, orang-orang yang tidak menyerah dan tidak putus asa, mereka tetap bekerja keras, mereka tetap giat, Tuhan memberikan mereka juga
hasil yang luar biasa. Di mana Tuhan juga menolong mereka dari hasil kerja kerasnya itu. Tuhan memberkati mereka. Mungkin pada waktu mereka memulai mereka ragu. Bisa gak ya? Mungkin waktu mereka mau melakukan ini mereka ragu. Saya bisa gak ya? Mungkin waktu mereka mencobanya mereka berkata, saya punya kemampuan gak ya untuk melakukan ini? Tetapi ketika mereka mulai menyertakan Tuhan, mereka bertindak dengan iman, mereka bekerja dengan giat, mereka bekerja dengan keras. Mereka pada akhirnya berhasil dan tidak gagal. Tuhan memberkati orang-orang yang kerja keras, saudaraku. Ishak memang percaya bahwa dia hidupnya diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Ishak percaya dengan iman bahwa Allah adalah sumber berkat. Dimanapun dia berada ditempatkan Tuhan, apapun yang dia lakukan, dia kerjakan, disertai dengan iman, maka dia diberkati Tuhan. Tapi dia tidak cukup hanya dengan iman saja, tapi dia juga bekerja. Hal yang ketiga, saudaraku, prinsip tentang menabur. Perhatikanlah, Ishak itu tidak pernah berhenti menabur walau dia belum mendapatkan hasilnya. Prinsip yang ketiga adalah bicara tentang ketekunan dalam menabur. Mungkin bagi sebagian kita pernah menjadi tawar hati, kecewa. Kita sudah menabur tapi belum ada hasilnya. Kita sudah memberi tapi belum menuai apapun juga. Tapi hari ini saudara, Tuhan mengingatkan kita, jangan kita berhenti untuk menabur. Tetap kita menabur dengan ketekunan, saudaraku. Percayalah, satu waktu kita akan menikmati hasil daripada taburan. Satu waktu kita akan menikmati tuaian apa yang kita tabur, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berhenti untuk menabur. Sekalipun saat ini engkau belum melihat hasilnya. Tetap tekun, menabur, memberi. Nah saudaraku, selama PSBB, ya saya mendengarkan banyak khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan di online kesaksian. Dan ketika saya mendengarkan, ya tuh hati saya tergerak. Ya saya melakukan tindakan, saya menabur. Menabur, dan menabur, dan menabur. Dan seperti ada suara yang berbicara dalam hati saya. Justru saat-saat seperti inilah waktu yang terbaik untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Mungkin bagi sebagian orang menjadi takut saat ini menabur. Mungkin bagi sebagian orang menahan berkatnya yang seharusnya bisa ditabur. Kenapa? Karena saat ini mungkin banyak orang takut kekurangan. Karena kita nggak tahu sampai kapan kita mengalami pandemi seperti ini. Sampai kapan kita mengalami krisis seperti ini. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tidak ada yang bisa memperkirakan apa yang di depan akan terjadi. Buktinya apa? Semua yang kita rancang untuk tahun 2020-2021. Semua berhenti. Semua sepertinya berubah karena COVID ini. Tetapi saudaraku, Tuhan mengingatkan kita bahwa justru inilah waktunya yang baik untuk kita menabur. Amin. Saudara masih ingat kejadian kalau nggak salah 1998. Waktu itu uang kepotong. Tidak ada nilainya. Yang punya dolar tentu saja dia enak. Karena dolar makin naik makin tinggi. Dari 2000 apa 2.500. Sampai akhirnya sampai 13.000, 17.000 saudaraku. Ya, mereka yang punya dolar ya mereka luar biasa. Mereka panen hasil. Tapi yang megang rupiah habislah kepotong. Coba bayangkan lagi saudara. Kita dengar katanya mau kedatangan Tuhan, mau rapture ya. Tuhan mau pengangkatan. Kemudian nanti ada chip lah. Duit tidak bisa dipakai lagi lah. Dan pakai tanda lah untuk membeli sesuatu lah. Tidak pakai uang. Kalau sampai kita sudah tidak bisa menggunakan itu lagi. Dan uang kita masih ada. Maka uang kita tidak bisa kepakai. Buat apa kita menyimpan? Tetapi mari waktunya kita tidak menahan berkat Tuhan. Jika saudara punya kelebihan, jika saudara masih punya sesuatu, taburlah, investasilah bagi pekerjaan Tuhan, saudaraku. Justru ini kita mau memberi lebih banyak lagi untuk masa-masa sekarang ini, saudara. Kenapa? Biarlah melalui investasi kita bagi pekerjaan Tuhan, ada banyak orang yang akan mengalami kabar baik. Ada banyak orang yang akan mengalami diselamatkan, saudara. Karena mereka mendengar Injil.
melalui orang-orang yang bergerak melakukan misi. Kita dukung mereka, kita support mereka. Saya ingin menutup dengan satu ayat firman Tuhan yang bunyinya seperti ini. Barang siapa takut kehilangan nyawanya karena Tuhan, maka dia akan kehilangan nyawanya. Ayat ini sama saja berbicara, barang siapa takut akan masa krisis, maka dia akan mengalami krisis. Atau ayat ini juga berbicara, barang siapa dia takut untuk menabur, maka dia juga tidak akan mengalami untuk menuai. Barang siapa dia takut untuk memberi apa yang dia punya, maka dia juga akan mengalami kehilangan juga apa yang dia miliki. Jadi Bapak Ibu Saudara, janganlah kita pegang erat-erat apa yang kita punya. Semua adalah pemberian Tuhan, semua adalah kemurahan Tuhan, semua adalah kasih karunia Tuhan. Dan jika kita bisa memberi, itu satu hal yang membuat kita bahagia. Justru memberi bukan menjadi beban, tapi memberi adalah sukacita. Melihat orang lain diberkati dengan pemberian, hati kita melimpah dengan bahagia dan sukacita. Mari kita jangan menahan kasih, tapi justru hari-hari ini kita terus mempraktekkan kasih, menabur, memberi. Ada 3 hal yang saudara ingat hari ini. Ishak diberkati Tuhan dalam masa krisis. Yang pertama, karena ketaatannya kepada firman Tuhan. Belajarlah taat apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Yang kedua, Ishak diberkati Tuhan dalam masa krisis. Karena ada penyertaan Tuhan. Saudara, kita hidup hari ini butuh penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, Ishak diberkati Tuhan pada waktu masa krisis. Karena dia menabur. Menabur artinya bertindak dengan iman. Menabur artinya juga bekerja keras. Menabur artinya juga dengan tekun. Dan saya percaya Tuhan mau kita diberkati untuk memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan hari ini kiranya firman Tuhan ini menolong kami untuk kami memiliki hati yang memberi dengan kemurahan hati yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dimanapun kami boleh menjadi berkat untuk memberkati banyak orang. Kiranya Tuhan akan membantu kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita satukan hati. Kita akan berdoa menaikkan permohonan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami sehati berdoa ya Tuhan. Untuk negara kami Indonesia, kami berdoa minta kasih karunia-Mu. Yang saat ini Indonesia mengalami pandemi, kami percaya Tuhan Engkau berikan hikmat bagi para pemimpin-pemimpin kami untuk bergelut menghadapi pandemi ini. Di dalam nama Yesus, kami percaya hikmat dari Allah turun atas mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk gereja-Mu, GBAP dimanapun berada. Tuhan Engkau melawat para hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah pandemi sekarang. Mereka tetap kuat imannya, mereka tetap bersemangat memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani jemaat Tuhan. Dan tetap protek dan tetap ada perlindungan-Mu bagi semua jemaat GBAP yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan terkhusus untuk jemaat di Robinson ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati usaha pekerjaan jemaat-Mu. Engkau memberkati keluarga mereka ya Tuhan. Agar setiap keluarga di tengah-tengah dalam tekanan ini, mereka tetap melekatkan hati mereka kepada Tuhan. Mereka tetap mempunyai iman yang kuat kokoh di tengah-tengah pergumulan hidup saat-saat yang ini yang berat. Kami percaya ada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa memohonkan belas kasih-Mu Tuhan untuk mereka yang mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Yesus kami minta belas kasih-Mu Tuhan. Berikan mereka kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar di tengah-tengah keadaan kondisi tubuh mereka yang lemah, iman mereka tetap kuat, percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh mereka tetap kuat.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan kasih-Mu terulur untuk memberi kesembuhan bagi mereka yang mungkin terbaring di tempat tidur saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami percaya seluruh umat Tuhan dimanapun berada, semua dalam perlindungan Allah yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan ini. Kami berdoa buat mereka, kiranya umur panjang terus ditambahkan, hikmat Allah, kecintaan kepada Tuhan terus bertambah, kerinduan kepada Tuhan terus bertambah, semakin bertumbuh dewasa rohani bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam bulan ini berulang tahun. Engkau memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat kasih karunia-Mu bagi semua umat-Mu yang berulang tahun di bulan ini ya Tuhan. Kasih-Mu akan terus menuntun mereka untuk menjalani hari-hari hidup yang semakin sulit, tetapi iman tetap kuat teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini permohonan doa kami. Kami percaya Engkau Allah yang hidup mendengar setiap permohonan yang kami naikkan pada hari ini. Setiap kerinduan dari umat-umat Tuhan, mungkin yang ada di rumah Bapak Ibu memiliki pergumulan pribadi masing-masing. Kiranya Engkau yang menyelidiki setiap hati dan menolong, membela, menyatakan kasih karunia-Mu. Terpujilah Tuhan. Kami percaya permohonan doa yang kami naikkan pada saat hari ini Engkau mendengarnya, dan kami percaya akan melihat kuasa-Mu bekerja ajaib dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah naikkan permohonan doa di hadapan-Mu. Engkau Allah yang menjawabnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan tentang diberkati untuk memberkati. Mari kita melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Memberikan persembahan adalah kewajiban kita sebagai jemaat Tuhan. Saya mewakili Gembala, pengurus dan jemaat GBAP Bunga Bakung Robinson mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Kiranya berkat Tuhan dan kasih karunia Tuhan melimpah bagi kita semua. Ibadah online GBAP Bunga Bakung Robinson akan tetap diadakan di jam yang sama dan di channel yang sama. Pastikan kita semua tetap setia untuk beribadah, dan setelah ini kita akan doa berkat. Cintanya kepada kita semua, sehingga kita semua tetap akan kuat dan kita semua tetap akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran akan tinggal memenuhi hati kita, sehingga kita tidak khawatir dan takut untuk menghadapi hari-hari di depan kita, karena kita percaya bahwa firman-Nya lah yang akan menjadi pelita dan terang bagi kaki kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.